Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ramadi Putra, perwakilan dari kelompok 5, ingin mereview sedikit tentang aplikasi buatan kita, yaitu Cek Toko Kelontong. Dari tampilan pertama ini, kita klik daftar terlebih dahulu, kemudian masukkan nama toko dan data toko, kemudian klik lanjut untuk masuk ke pengisian data diri kita sebagai owner ya. Di sini data dirinya bisa dengan lengkap diisi. Oke, jika sudah, kita bisa mengopsionalkan pilihan untuk scan kartu KTP kita. Jika mungkin ada kendala ataupun permasalahan pada kartu eKTP kita sehingga tidak bisa scan sekarang, kita bisa mengabaikannya dulu untuk di-scan lain waktu. Oke, jika sudah, kita klik daftar. Muncul pop-up berhasil mendaftar. Oke. Di sini kalian bisa menggunakan RFID untuk login, namun karena saya tidak memiliki alatnya sekarang, jadi saya memilih untuk login manual. Mengetik ya. Password, kemudian klik masuk. Dan akan muncul berhasil login. Nah, di sini sudah ada laporan dari transaksi sebelum-sebelumnya ya. Kita mulai dari ringkasan bulan ini, terdapat tanggal, lalu laba bulan ini ya. Laba bulan ini dihitung dari setiap laba bersih dari barang yang terjual akan dijumlahkan dalam satu bulan, yaitu dalam satu bulan ini. Kemudian ada perbandingan dengan bulan lalu ya, dimana di sini tertulis minus 106.500 dibanding bulan lalu, dan di sini kita bisa lihat perbandingan cukup jauh ya pada grafik di sini. Kemudian untuk barang terlaku, di sini tersedia keterangan untuk informasi untuk barang yang terlaku dan sudah berapa terjual. Kita lanjut ke samping kanan, ada keterangan untuk laba dan transaksi hari ini, dan kebetulan hari ini belum ada transaksi sama sekali, dan begitu juga dengan laba yang tertulis 0 rupiah. Kemudian di sini juga tertera utang, di mana di sini adalah total tanggungan yang dimiliki oleh pembeli. Di sini juga tertera 0 rupiah karena masih tidak ada penghutang. Kemudian kita lanjut ke total keseluruhan. Nah, di total keseluruhan terdapat pengeluaran laba dan rugi dari awal pemilik menggunakan aplikasi ini. Kemudian beralih ke segera restock di kanan bawah. Di sini ada nama barang dan sisa stok yang sudah habis maupun tinggal sedikit untuk memberikan informasi bahwa barang tersebut harus segera di restock. Kemudian beralih ke detail. Di sini terdapat rekapan yang sudah tersedia, yang sudah dilakukan antara transaksi, pengeluaran ataupun pengurangan stok. Juga ada total di sini sebelah kanan. Dan ini per bulan ya. Kemudian beralih ke pengaturan akun. Di sini pengaturan seperti biasa, dan jika klik simpan, maka profil yang di sini juga akan langsung berubah. Saya contohkan. Jika saya klik simpan, maka akan berubah nama dari pemilik. Oke, pengaturan toko juga sama. Di sini batas utang. Itu adalah untuk membatasi setiap pembeli yang ingin menghutang. Kemudian beralih ke karyawan. Di sini kita bisa menambahkan karyawan ya. Nah, jika sudah selesai mengisi, kita bisa menambahkan ataupun tidak menambahkan data dari eKTP kita atau eKTP karyawan. Jika karyawan memiliki kendala untuk menggunakan eKTP, maka tidak perlu memasukkan data eKTP pun tidak apa-apa. Lalu kita klik tambah dan konfirmasi. Data berhasil ditambahkan dan di sini akan muncul list dari karyawan. Oke, kita juga bisa mengedit untuk data tersebut. Juga bisa menghapus ya. Oke, kita beralih ke stok. Dan di menu stok terdapat list barang yang isinya adalah semua barang yang tersedia di toko ini. Kemudian di sini adalah cari dan filter untuk
kategori. Kemudian jika kita mengklik salah satu barang, akan dialihkan ke edit barang. Di sini kita bisa mengedit, untuk kategori juga bisa membuat kategori baru ataupun memilih kategori yang lain. Oke. Dan untuk tambah barang, di sini menambahkan barang seperti biasa, dan untuk kategori barang bisa memilih kategori baru untuk menambahkan kategori ataupun kategori yang sudah tersedia. Kemudian pada tambah stok, di sini kita tinggal memasukkan kode barang. Bisa juga menggunakan scanner barcode. Jika menggunakan scanner barcode, langsung akan muncul nama barang di bawah sini ya. Saya contohkan di sini kita menggunakan barang. Nah, di sini kita melihat muncul nama dari kode barang yang sudah kita masukkan ya. Kita juga bisa beli per pack ataupun per kardus. Oke, di sini kita beli, tambahkan stok 20. Oke, tambahkan ke daftar pengeluaran. Nah, di sini kita tambahkan beberapa barang juga dibolehkan ya. Kemudian di sini adalah grand total dari seluruh barang yang ada di daftar pengeluaran dan akan masuk ke dalam rincian pengeluaran. Oke, ada konfirmasi. Oke. Di sini list barang untuk keripik sudah bertambah menjadi 20 pieces. Kemudian untuk kurangi stok di sini kita hanya memasukkan kode barang, juga bisa menggunakan scanner barcode seperti biasa. Dan untuk kurangi stok ini akan masuk ke dalam kerugian. Jadi untuk barang yang tidak layak jual akan dimasukkan ke kategori kerugian ya. Entah barang itu mau dibuang ataupun yang lain ya, akan masuk ke dalam kerugian. Di sini juga terdapat isian untuk berapa jumlah yang dikurangi, kemudian keterangan ini opsional. Oke, jika sudah tinggal klik tombol centang. Kita beralih ke utang. Di sini adalah ringkasan utang, di mana di sini terlihat belum ada orang yang mengutang ya. Jika ada orang yang mengutang, di sini tertampil berapa orang yang mengutang dan total utang saat ini, sama seperti pada di dashboard tadi ya. Di sini sama. Kemudian di sini juga ada riwayat total utang bulan Januari sampai Desember. Karena di sini kosong ya, jadi kosong semua. Kemudian untuk tahun juga. Nah, di sini adalah tabel bagi pengutang yang melampaui tenggat. Oke, karena tidak tersedia pengutang, maka di sini kosong. Yang seharusnya di sini adalah list pengutang yang masih memiliki utang, dan kita bisa mengkliknya, lalu kita bisa mengedit untuk tenggat. Ketika pemilik memberikan toleransi kepada pengutang, kita bisa ubah tenggat dari pengutang tersebut, dan kita bisa ubah juga telepon dari tenggat tersebut di kolom ini. Kemudian simpan untuk menyimpan, atau hapus untuk menghapus pengutang tersebut, ataupun bisa batal. Oke, kemudian beralih ke riwayat utang. Di sini kita memiliki tampilan dari dua tabel piutang dan pembayaran, di mana tabel piutang itu adalah riwayat pembeli yang pernah mengutang. Di sini ada ID pengutang, nama pengutang, tanggal dia mengutang, dan jumlah utang. Kemudian untuk tabel pembayaran di sini juga sama, ada ID pengutang, nama pengutang, sampai jumlah bayar. Di sini adalah riwayat seluruh piutang maupun pembayaran utang. Beralih ke transaksi. Di sini menampilkan seluruh transaksi ya, dan jika diklik akan masuk ke detail transaksi, di mana di sini akan muncul rincian dari transaksi tersebut. Ada tanggal kapan transaksi tersebut dilakukan, kemudian total barang, total harga, sampai siapa yang melayani transaksi tersebut. Pada keterangan kasir di sini akan muncul siapa yang melayani transaksi tersebut. Kemudian di daftar pembelian juga ditampilkan nama barang, kuantiti, harga satuan, sampai subtotal. Dan tombol cetak struk adalah untuk mencetak struk ketika dibutuhkan ya. Dan untuk tentang sendiri hanya berisi informasi dari para pengembang aplikasi cek toko kelontong. Untuk transaksi kita beralih ke kasir ya. Di sini pada kolom kode barang kita bisa menggunakan scanner untuk mengisi kolom kode barang, kemudian akan langsung muncul ke dalam tabel ini ya. Dan jika terdapat barang yang tidak ada kode barang, kita bisa memasukkan secara manual, kemudian memasukkan jumlah juga secara manual, kemudian klik tambah, baru akan masuk ke tabel ini. Saya contohkan. Nah, di sini akan masuk ke dalam tabel. Nah, di sini tertera stok yang tersedia ya, dan di sini juga dapat nama barang. Kemudian jika kita ingin mengedit dari barang yang ingin dibeli, tinggal klik saja. Kemudian akan muncul di kolom di sebelah kanan atas. Kita bisa mengedit jumlah ataupun menghapus barang ketika barang tidak jadi dibeli. Ketika barang tersebut sudah diubah, kita ubah jumlah menjadi 2. Nah, terganti jumlahnya menjadi 2 pieces ya.
Kemudian untuk grand total di sini sudah langsung tampil, yaitu Rp3.000. Dan untuk pembayaran di sinilah hutang itu akan muncul. Jika kita membayar tunai, kita hanya memasukkan nilai uang yang pembeli tersebut beri. Kemudian jika sudah, akan tertera kembali untuk pengembalian uang. Kemudian tinggal klik selesai. Di sini ada checkbox cetak stroke jika dibutuhkan atau tidak. Oke, untuk stroke-nya kurang lebih seperti ini ya. Oke, seperti itu. Transaksi berhasil. Kembali ke pembukuan. Di sini ada transaksi hari ini, sudah tertera ya, laba hari ini 1000 dan tidak ada yang mengutang. Oke. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.